Kembali ke tahun 1970 dan menjadi ibu tiri yang kejam. Bab 211. Shen Meng menyapa Yu Xueli, lalu mengantar Wu Xianglan ke pabrik tekstil. Penjaga gerbang pernah melihatnya sebelumnya, terutama karena Direktur Hu Biao datang menemuinya secara langsung tadi malam, menginstruksikannya untuk memperlakukan Shen Meng dengan sangat sopan. Oleh karena itu, ketika ia bertemu Shen Meng, ia bersikap sangat hangat dan ramah, yang sangat mengejutkan Wu Xianglan. Kakak ipar, apakah lelaki tua ini mengenalmu? Set. Orang tua ini hanya mengizinkan orang masuk karena kamerat Hu Biao sudah memberitahu dan tahu aku akan mengantarmu ke kantor hari ini. Jangan mengintip. Bersikaplah terbuka dan jujur saat melihat orang. Pengintipanmu itu terlalu kentara. Wu Xianglan merasa sedikit malu dengan apa yang dikatakan orang-orang. Ia sebenarnya tidak ingin seperti ini, tetapi ia takut orang-orang di daerah itu akan memarahinya. Karena Hu Biao sudah memberikan instruksi, orang yang datang menjemput Wu Xianglan cukup sopan. Ia menuntun Wu Xianglan ke bengkel sambil membawakan satu set pakaian kerja dan mempersiapkannya untuk bekerja. Shen Meng memasukkan segenggam permen ke tangan orang itu dan menarik Wu Xianglan ke samping. Xianglan, ambillah permen ini. Bersikaplah manis saat bertemu orang dan jalinlah hubungan baik dengan mereka. Kamu harus selalu ingat untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain, kalau tidak, saat Zhou Jiao datang, dia mungkin akan menyulitkanmu. Baiklah, aku akan mengingatnya, kakak ipar. Silakan saja kerjakan tugasmu. Kurasa wanita ini orang yang baik dan tidak akan mempersulitku. Shen Meng menatap wanita berlidah tajam dan cerdik itu. Bahkan Wu Xianglan pun merasa orang seperti itu baik hati. Bagaimana mungkin ia berani bersikap begitu sarkastis terhadapnya dengan wajah polos dan cantiknya. Baiklah, kamu putuskan sendiri. Aku pergi sekarang, aku akan terlambat. Wu Xianglan memperhatikan sosok Shen Meng yang semakin menjauh dan mendesah. Ia mengelus seragam kerja yang baru saja diterimanya, penuh kegembiraan. Ia bahkan belum bekerja, dan ia sudah diberi pakaian kerja yang begitu bagus. Jika ia mengenakan ini kembali ke desa, semua pria, wanita, dan istri pasti iri. Kenapa kamu berdiri di sana? Kemarilah, waktunya bekerja. Hei, kamu di sini. Aku baru di sini dan tidak tahu apa-apa. Kamu harus menjagaku mulai sekarang. Ini permen yang dibeli adik iparku dari Haicheng. Cobalah. Kamu bahkan tidak bisa membelinya di koperasi pemasok dan pemasaran di daerah kami. Sang kakak, yang tadinya agak tidak sabar menunggu, langsung tampak jauh lebih baik ketika melihat permen yang baru saja diberikan kepadanya. Ia meraih tangan Wu Xianglan dan memanggilnya, adik kecil. Sesampainya di tempat kerjanya, Shen Meng melihat setumpuk camilan di mejanya. Ia lalu melihat sekeliling kantor dan meja kerjanya. Jika bukan karena cermin merah muda di atasnya, yang merupakan miliknya, ia pasti mengira ia telah pergi ke tempat yang salah. Kenapa kamu berdiri di sana? Tiket keretamu akan segera dijual. Cepat duduk. Aku sudah menuangkan air panas ke cangkirmu. Suhunya pas sekarang. Minumlah sedikit untuk menghangatkan badan. Kenapa buru-buru? Kita mau ke makam. Xiao Ming baru saja tiba di kantor, jadi biarkan dia istirahat dan mengatur napas dulu. Kalau mau beli tiket, tunggu saja. Kalau nggak sabar, mending nggak usah beli. Ya, Xiao Meng, sekantong kurma merah di mejamu itu dariku. Kurma merah ini benar-benar enak, besar dan manis, bahkan lebih enak daripada yang dijual di koperasi pemasok dan pemasaran. Aku juga. Aku membawakanmu sekotak kue kering persik. Aku bergegas ke koperasi pasokan dan pemasaran kemarin. Kamu baru di sini, jadi kita semua harus mengenalmu. Tapi aku sangat sibuk kemarin sampai-sampai tidak sempat menyapamu. Sekelompok orang mengelilingi Shen Meng, berusaha mendekatinya. Para wanita ini bersikap seolah-olah mereka tidak melihatnya ketika ia memasuki kantor kemarin, tetapi sekarang mereka semua tersenyum dan sangat antusias. Wei Jia berdiri di lingkaran terluar dengan secangkir air, tak mampu mendekati Shen Meng. Ia merasa geram. Orang-orang ini sungguh lucu. Kemarin mereka mengabaikan Shen Meng, tetapi hari ini mereka mencoba menapaki tangga sosial. Melihat orang-orang sudah tiba di aula tiket dan belum menuju tempat kerja mereka, Shen Meng membuka jendela kecil di tempat kerja tersebut. Saya akan segera mulai menjual tiket. Semuanya, silakan sibuk. Kita akan mengobrol lagi nanti siang. Barang-barang ini sangat berharga. Terima kasih atas bantuan kalian semua. Tidak perlu berterima kasih. Permen yang kamu berikan kemarin benar-benar hadiah yang luar biasa. Aku membawanya pulang untuk anakku. Kata ayah mertuaku, permen itu khusus untuk tamu asing di Hotel Persahabatan di Haicheng. Wow, benarkah? Shen Meng, apa latar belakang keluargamu? Kok kamu bisa dapat permen yang dimakan tamu asing? Apa kamu pernah bertemu tamu asing itu? Apa istimewanya itu? Tamu asing semuanya sama saja. Tapi yang terpenting, Shen Meng memang cakap. Bukankah kemarin dia putra direktur pabrik tekstil? Dan dia ada di sini hari ini. Batuk. Mereka mengobrol sebentar dengan Shen Meng, tetapi melihat Shen Meng hanya tersenyum dan tidak banyak bicara, mereka pun tak kuasa menahan diri untuk bertanya langsung. Keluarga mereka juga memiliki banyak koneksi, tetapi tak satu pun sedekat Shen Meng. Menantu seorang pejabat tinggi daerah memanggilnya, kakak, dan membawakannya makanan.
Hal ini saja menunjukkan bahwa Shen Meng memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Li, pejabat tinggi daerah tersebut. Mungkin saja identitas Shen Meng sebagai gadis desa hanyalah kedok, dan keluarga Li mungkin sebenarnya mewaspadainya. Namun, salah satu wanita itu bersikap terlalu terus terang, dan seseorang langsung memotong ucapannya. Kawan, saya perlu membeli tiket kereta api dari Kabupaten Ning ke ibu kota provinsi. Ini surat pengantarnya. Berapa harganya? Oh, kawan, coba saya periksa surat pengantarmu untuk memastikan. Oke, ini tiketnya, totalnya 2 sen. Melihat Shen Meng sudah mulai bekerja, semua orang bergegas kembali ke tempat kerja masing-masing. Memang sudah waktunya mulai bekerja, dan mereka tidak berani terlalu mencolok. Jika mereka bermalas-malasan di tempat kerja, dan Shen Meng melaporkannya kepada pejabat daerah, masa depan mereka yang menjanjikan akan hancur. Setelah tiket kedua kereta terjual habis, Shen Meng pergi ke kantor Fu Meili, lalu pergi membawa kotak makan siang. Semua orang di kantor menatapnya, merasa sedikit kecewa. Membawa kotak makan siang berarti tidak akan ada yang membawakannya makanan hari ini. Untuk sesaat, semua orang berpikir mungkin direktur salah menebak, atau mungkin ia hanya kebetulan mengenal Kamerat Hu dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Li. Tak lama setelah meninggalkan perusahaan bus, Shen Meng menemukan tempat terpencil dan memasuki dimensi spasialnya. Ia menikmati hidangan hotpot pedas yang lezat dan sebotol soda Beibing Yang, lalu berbaring dengan nyaman selama 20 menit sebelum memulai pekerjaannya. Saya memasukkan susu formula bayi ke dalam kaleng kuno, lalu menemukan karung goni besar, membungkusnya dengan selotip, dan membawanya kembali ke kantor di bahu saya. Begitu mereka tiba di aula, mereka melihat 2 orang sudah mengelilingi Hu Biao. Hu Biao tampak sangat tidak sabar, tetapi matanya berbinar ketika melihat Shen Meng. Kak Meng, aku bawakan makanan lagi. Hari ini ada apa? Bukankah sudah kubilang untuk tidak mengirimnya kemarin? Aku baru saja makan semangkuk besar mie di koperasi pasokan dan pemasaran. Aku tidak bisa makan daging naga sekarang. Hu Biao tidak berkata apa-apa, hanya menatap tas kulit ular yang dibawanya dengan saksama. Ia tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Itu semua makanan putranya. Bab 212. Hu Biao meletakkan kedua kotak makan siang langsung di mejanya, berlari beberapa langkah ke arah Shen Meng, dan mengambil kantong makan siang dari tangannya. Kakak ipar, ini pasti berat. Biar aku yang bawa. Shen Meng menggoyangkan tangannya. Tas itu memang sangat berat. Ia sudah lama tidak bekerja dan sama sekali tidak bertenaga. Membawa tas itu sebentar saja sudah membuatnya kelelahan. Jangan dengarkan kian-kian besok. Aku ingin kalian semua mengkhawatirkanku di tempat kerja. Pekerjaan macam apa yang membawakanku makanan setiap hari? Untuk apa aku pergi bekerja? Lebih baik aku tinggal di rumahmu saja dan menikmati hidup. Hehehe, kian-kian khawatir padamu. Katanya kamu orangnya baik banget, dan dia takut kamu diganggu. Makanya dia suruh aku ke sana buat ngurusin kamu. Kalau ada apa-apa, dia bakal suruh ibu mertuaku datang dan nanya. Shen Meng melambaikan tangannya berulang kali. Meskipun dia kerabat, dia tidak ingin orang-orang membicarakannya. Jika Qi Mingyue datang langsung, dia khawatir dia tidak akan bisa bekerja dengan tenang di masa depan. Semua orang di kantor langsung memenuhi meja mereka dengan camilan ketika melihat Hu Biao. Jika mereka melihat Qi Mingyue, mereka akan memperlakukannya seperti bangsawan. Tapi Hu Biao tidak berpikir begitu. Ketika dia datang kemarin, dia melihat Shen Meng makan sendirian di meja kerjanya. Jika penjual tiket di kantor itu baik hati, mereka pasti sudah mengobrol sebentar. Jelas sekali orang-orang ini meremehkan saudari Mengnya. Pemimpin itu baru keluar untuk menyambut saya kemarin ketika saya hendak pergi. Katanya dia menghadiri pernikahan saya, tapi saya tidak tahu koneksi apa yang dia gunakan untuk menyelinap masuk. Kemarin dia bertemu dengan direktur, dan hari ini, begitu dia melangkah masuk kantor, seseorang datang untuk mengobrol dengannya. Dia tidak percaya tidak ada yang mencurigakan. Itulah sebabnya ia bersuara lantang, memberitahu orang-orang agar tidak bersikap superior hanya karena mereka penduduk kota. Ia menunjukkan bahwa jika kita melihat kembali 3 generasi sebelumnya, semua orang adalah petani. Jangan biarkan Bibi Qi datang. Dia sangat sibuk setiap hari sampai-sampai tidak punya waktu untuk pulang. Jangan ganggu dia. Kamu bisa ambil ini kembali. Aku akan menyimpan makanannya. Untunglah kita tidak perlu memasak malam ini. Baiklah, Kak Meng, aku juga membawakanmu sekantong buah hari ini, berisi pisang, apel, dan jeruk. Kalau kamu ada waktu luang di kantor, makanlah. Kamu harus tetap terhidrasi dan minum vitamin di musim dingin. Ngomong-ngomong, aku harus pulang sekarang. Aduh, otakku payah. Aku dapat surat dari ibu kota provinsi yang bilang kalau aksesori rambut itu laris manis. Ayah mertuaku memanfaatkan koneksinya untuk memasukkan aksesori rambut dan sapu tangan bersulam ke toko persahabatan. Beberapa orang asing melihatnya dan sangat menyukainya sampai-sampai ingin memesan lagi. Mata Shen Meng langsung melebar, menatap Hu Biao dengan mata berbinar. Benarkah, Hu Biao, kau tidak bisa bercanda soal ini? Jika informasimu akurat, aku akan segera melaporkannya kepada direktur komune kita. Ya, kami akan bernegosiasi. Ayah saya akan pergi sendiri kali ini. Meskipun hanya 2 orang asing yang memesan, ini soal valuta asing. Kabupaten kami tidak pernah berani memikirkan valuta asing selama bertahun-tahun ini. Jadi,
Bukan hanya komite kabupaten yang mementingkan hal ini, tetapi pabrik tekstil kami juga sangat mementingkannya. Ayah saya akan pergi bersama kami. Sekecil apapun pesanannya, yang penting kami bisa bernegosiasi. Aku juga ikut. Shen Meng mengetuk meja dan berkata, aku juga ikut. Kemampuan bahasa asing lisanku cukup bagus. Kalau kau mengizinkanku pergi, aku bisa menjadi penerjemah untuk Paman Li dan Direktur Hu. Kita bahkan bisa menghemat uang. Hu Biao menatap Shen Meng dengan curiga. Ia percaya jika Shen Meng baik, pintar, dan cerdik. Lagi pula, ia baru tahu kemarin ketika pergi ke pabrik tekstil untuk menyapa bahwa ayahnya belum memberitahu Shen Meng tentang pekerjaan sementara. Namun karena Shen Meng sudah menyebutkannya, ayahnya tetap menyediakan pekerjaan sementara untuknya. Lagi pula, cucunya masih perlu disusui, dan keluarga Hu mampu membeli susu formula yang baik. Ia memberinya pekerjaan dengan gaji sekitar 10 yuan sebulan sebagai balasan atas kebaikan Shen Meng. Tetapi sekarang setelah dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia berbicara bahasa asing dengan baik, Hu Biao merasa sejenak seperti menderita tinnitus. Kakak ipar, ini bukan lelucon. Aku tidak begitu mengerti apa yang kau katakan tadi. Halo, nama saya Shen Meng, saya seorang penerjemah. Hu Biao. Meskipun saya tidak dapat memahaminya, kedengarannya sangat mengesankan. Kembalilah dan beritahu Paman Li bahwa tak seorang pun lebih tahu tentang aksesori rambut dan gaya terkini daripada aku. Kalau kau khawatir, kau bisa membawa sekretaris profesional. Aku hanya pelengkap. Kalau kau butuh aku akan memberitahumu. Kalau tidak, aku sama sekali tak akan ikut campur. Hu Biao memikirkannya dan merasa kata-kata Shen Meng masuk akal, jadi ia setuju. Namun, sebelum pergi, ia mengingatkan Shen Meng untuk makan buah, dan Shen Meng mengangguk penuh arti. Kecuali di awal ketika Hu Biao berbicara dengan keras, mereka berdua berbicara dengan sangat pelan setelahnya, sehingga orang-orang di kantor tidak dapat mendengar mereka dengan jelas. Namun, orang-orang dengan hiasan rambut dan kemampuan bahasa asing, karena penasaran, berkumpul di sekitar. Shen Meng melepas aksesoris rambut dari kepalanya dan mengambil 2 lagi dari tasnya. Aksesori rambut ini dibuat oleh rekan-rekan perempuan di komune kami. Produk ini laris manis di Koperasi Pemasok dan Pemasaran. Produk-produk ini juga dipasok ke Koperasi Pemasok dan Pemasaran Ibu Kota Provinsi dan Toko Persahabatan. Apakah Anda tertarik? Ya ampun, aksesori rambut ini cantik sekali. Aku selalu berpikir jepit rambut yang kamu pakai itu bagus, tapi aku tidak pernah berani mengatakannya. Ya, yang ini lebih cantik lagi. Ada sulamannya, dan kainnya polister. Yang bluder ini juga bagus. Berapa harganya satu? 50 sen. Ya, lumayan juga. Aku beli satu saja kalau begitu. Kalau ada yang mau beli, yang lain pasti nggak akan bisa nolak. Mereka kan udah bilang bagus, jadi kalau kamu nggak beli, bukannya kamu cuma ngebohongin mereka. Shen Meng menggelengkan kepala dan berkata, komune kami menyediakan jepit rambut dan pita untuk koperasi pemasok dan pemasaran, dan sebagainya. Kami tidak menjualnya eceran. Tapi kalau kamu mau banyak, aku bisa mengajukannya. Sebenarnya, barang-barang ini sangat berkelas sebagai hadiah. Wanita mana yang bisa menolak sesuatu yang indah? Bagaimana menurutmu? Setiap orang. Baiklah, kalau begitu, kami akan pulang dan bertanya. Kalau butuh lebih banyak, kami akan memberitahumu besok. Aku akan bicara denganmu besok. Shen Meng mengangguk sambil tersenyum dan berkata, keren. Proyek aksesori rambut ini sekarang diawasi langsung oleh Direktur Hu, dan komite daerah juga sangat memperhatikannya. Kalau mereka tahu semua penjual tiket perusahaan bus kita menyukainya, mereka pasti akan memuji semua orang. Setiap orang. Sekarang aku tidak punya pilihan selain membelinya. Kok mulut orang ini bisa sebesar ini? Otaknya nggak bisa ngikutin mulutnya. Setelah Shen Meng selesai berbicara, ia mengeluarkan kertas dan pena dari tasnya untuk mencatat jumlah aksesori rambut yang ingin dibeli semua orang. Ia mencatat dengan cermat nama, jumlah, dan modelnya dengan sangat rinci. Shen Meng langsung mengeliminasi 35 orang, dan Fu Meili juga keluar dari kantor dan meminta 10 orang. Meskipun tidak banyak, setiap bantuan kecil sangat membantu. Selama masih ada uang yang bisa dihasilkan, mengapa mengeluh tentang pesanan kecil? Menangani pesanan besar dengan baik hanyalah soal menangani pesanan kecil. Bab 213. Sekitar pukul 15, salah satu bus yang ia pimpin mogok, sehingga ia harus mengirim bus lain. Ia tidak perlu menjual tiket. Bus tersebut langsung membawa penumpang ke ibu kota provinsi. Mereka membayar dengan tiket mereka sebelum turun. Shen Meng sangat senang dan semakin menghargai pekerjaannya. Pekerjaan itu tidak hanya mudah, tetapi ia juga bisa pulang kerja lebih awal dari waktu ke waktu. Jika posisi ini lebih umum di masyarakat modern, saya kira akan ada banyak sekali orang yang mengikuti ujian pegawai negeri. Saya menemukan tempat terpencil, masuk ke dimensi spasial saya, dan membongkar sekantong penuh hadiah. Lalu saya bersepeda ke pabrik pengolahan makanan. Pabrik pengolahan makanan sedang tidak berjalan baik tahun ini. Lupakan soal menghasilkan devisa, bahkan produk-produk yang membutuhkan waktu lama untuk dijual oleh koperasi pasokan dan pemasaran lokal. Barang terlaris adalah kue bolu. Terkadang, ketika orang membelinya, mereka bahkan bisa menemukan kulit telur di dalamnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan.
Biji-bijian sulit didapat, dan mereka kekurangan biji-bijian berkualitas. Bahkan jika mereka ingin membuat sesuatu yang lezat, mereka tidak bisa. Meskipun pabrik pengolahan makanan menggunakan lebih sedikit bahan, dia memilikinya. Malahan, dia punya banyak. Penjaga gerbang tua itu langsung menyapa Shen Meng dengan senyuman begitu melihatnya. Bukan karena Shen Meng mengenakan seragam perusahaan bas, dan karena mereka berdua memiliki pekerjaan tetap, wajar saja jika ia bersikap sangat sopan kepadanya. Siapa yang dicari wanita muda itu? Pak, saya mencari Direktur Kong dari bagian pembelian. Bapak pasti capek, Pak. Ini apel untuk membasahi mulut Bapak. Apel-apel itu besar dan merah, tampak sangat segar. Tidak seperti apel-apel yang dibelinya di rumah, yang kecil dan hijau, ia tidak berbasa-basi dan langsung mengambilnya. Oh, terima kasih, Nona muda. Jarang sekali gadis baik hati sepertimu akhir-akhir ini. Nah, kantor Direktur Kong ada di kantor ketiga di lantai 2 gedung perkantoran itu. Kau bisa menemuinya di sana. Kau harus sering-sering datang ke sini nanti. Aku merasa sangat dekat denganmu. Shen Meng. Dulu, dialah yang memulai rayuan tanpa malu-malu seperti itu. Kakekmu benar-benar luar biasa. Dia selalu siap melakukan apa saja. Setelah akhirnya bertemu dengan orang yang berpikiran sama, Shen Meng mengeluarkan 2 batang rokok dari sakunya dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Kakek, aku akan jadi pelanggan tetap mulai sekarang. Silakan merokok. Kalau kakek suka, lain kali aku bawakan 2 lagi. Bagus sekali. Dingin sekali, sayang, cepat masuk. Kalau kamu tidak menemukannya, kembalilah padaku dan aku pasti akan mengantarmu ke sana. Shen Meng mengangguk dan bergumam, kalau kau mau membawaku sekarang, bawa saja aku bersamamu. Tak ada yang bisa menghentikanmu. Entah lelaki tua itu mendengarnya atau tidak, ia tak hanya diam saja, tetapi juga tersenyum lembut kepada Shen Meng. Untuk sesaat, Shen Meng merasa seperti telah bertemu tandingannya. Kong Wenhui terkulai di kursinya, agak linglung. Pabrik itu sedang mengembangkan produk-produk baru, yang akan menghabiskan banyak minyak, gula, dan biji-bijian olahan. Mereka bisa mendapatkan minyak dan gula, tetapi di mana ia bisa menemukan biji-bijian olahan? Jangankan produk baru, bahkan produk lama pun perlu ditingkatkan. Keinginan untuk mengembangkan sesuatu yang baru hanyalah angan-angan, khayalan, fantasi, dan seperti melempar mutiara ke babi. Hanya ungkapan-ungkapan itu yang terlintas di benaknya. Kong Wenhui tak ingin lagi berpura-pura berbudaya dan mulai mengumpat ibu direktur pabrik dalam hatinya. Tok tok tok, tok tok tok. Siapa? Pintunya tidak terkunci, masuk saja. Tok, 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 kayak aku ngomel-ngomel terus. Xiao Meng, apa yang membawamu ke sini? Kong Wenhui sedikit tersipu. Ia tidak menyangka orang itu adalah Shen Meng. Ia baru saja marah pada Shen Meng, sungguh tidak pantas. Xiao Meng, jangan pedulikan aku. Aku tidak melakukan ini padamu. Duduklah, apa kau kedinginan? Aku akan ambilkan air hangat untukmu. Shen Meng menggosok-gosokkan kedua tangannya, meletakkan tas yang dibawanya ke tanah, lalu menghentakkan kakinya sambil berkata, ada-ada saja. Terima kasih, Kak. Aku naik sepeda ke sini dan lupa membawa sarung tangan. Tanganku agak dingin, jadi menghangatkannya saja sudah cukup. Kong Wenhui menatap tangan Shen Meng yang sedikit merah dan merasakan sedikit sakit hati. Aduh, hati-hati ya kalau keluar. Ini bahkan belum musim semi, dan cuacanya sudah cukup dingin di pagi dan sore hari. Xiao Meng, apa yang membawamu ke sini untuk menemui adikmu? Begini, Saudari Kong. Kamerat Hu Biao kebetulan datang ke perusahaan bas untuk menemui saya hari ini dan menyampaikan hal ini kepada saya. Ia menganggap Xiao anak yang menjanjikan dan berencana untuk meminta Xiao mengikuti tes mengemudi agar ia bisa mengemudikan truk di pabrik tekstil nanti. Namun, ia baru saja mulai bekerja di sini, jadi ia ingin memindahkannya ke sana setelah beberapa waktu. Pada akhirnya, semuanya tergantung pada keinginannya sendiri. Mendengar ini, Kong Wenhui tiba-tiba berdiri. Pengemudi sangat dicari. Dengan SIM, seseorang tidak akan pernah kehilangan pekerjaan. Melihat Shen Meng, ia begitu gembira hingga hampir bergegas memeluknya. Ia tahu dalam hatinya bahwa keberhasilan putranya di pabrik tekstil adalah berkat Shen Meng. Jika Shen Meng tidak membawa putranya ke rumah manajer pabrik, bagaimana mungkin ia bisa mendapatkan dukungan mereka? Nak, masa depan cerah Xiao semua berkat bantuanmu. Seluruh keluarga kami sampai tak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Kak Kong, kau memanggilku, Kak, bagaimana mungkin aku tidak teringat Xiao? Baru setelah Xiao Bin menyebutkannya, aku terpikir untuk memberitahu Kamerat Hu Biao. Dia kebetulan melihat kedua pemuda itu bekerja keras ketika dia pergi ke pabrik, dan saat itulah dia mengingatnya. Aku nggak akan ngomong apa-apa lagi, Nak. Kalau kamu butuh sesuatu dariku nanti, bilang aja. Aku pasti bantu tanpa ragu. Shen Meng tersenyum, meletakkan gelas air di atas meja, mengambil tasnya dari lantai, dan mengeluarkan isinya dari tas. Kak Kong, ini beberapa kue buatan kakak iparku sendiri. Aku membuatnya terlalu banyak untuk dimakan, jadi aku membawakan beberapa untuk dicoba. Ada juga buah-buahan dari Kian-Kian. Rumahku sudah penuh dengan buah-buahan beberapa hari terakhir ini, semuanya dari teman-teman Kian-Kian di utara. Harus kuakui, di utara lebih baik, buah-buahan dan biji-bijian di sana jauh lebih banyak. Biji-bijian untuk membuat kue-kueku berasal dari Kian-Kian. Oh,
Kenapa aku membahas ini? Kak Kong, simpan saja sendiri. Saat Xiao pulang nanti malam, jangan lupa tanya dia mau belajar menyetir. Shen Meng meletakkan barang-barangnya di atas meja, mengemasi tasnya, dan hendak pergi ketika Kong Wenhui meraih tangannya saat dia berbalik. Xiao Meng, apa maksudmu dengan teman-teman kian-kian dari utara, biji-bijian dan buah-buahan? Jelaskan padaku dengan jelas. Oh, jangan takut, ini masalah hidup dan mati. Alasan aku sedang tidak enak hati adalah karena pabrik pengolahan makanan kekurangan bahan baku. Kami kekurangan biji-bijian halus dan kasar. Atasan hanya memberi kami kuota tetap setiap bulan, tetapi produk pabrik tidak bagus dan kami tidak bisa menjualnya dengan harga bagus. Festival Lentera akan segera tiba, dan setelah Festival Lentera, masih banyak festival lainnya, yang selalu menjadi waktu di mana pabrik pengolahan makanan menghasilkan uang. Kami kekurangan biji-bijian, Kak. Shen Meng ragu sejenak dan berkata, bukannya aku tidak ingin memberitahumu, saudari, hanya saja biji-bijian ini bukan jenis yang tersedia di pasaran. Beranikah pabrikmu mengambilnya? Napas Kong Wenhui tercekat. Ia mondar-mandir di kantor 2 kali, pandangannya teralih ke kue-kue dan buah-buahan di atas meja. Kue-kuenya sangat lezat, dan buah-buahannya luar biasa segar. Ia hampir bisa mencium aroma harumnya dan aroma tanah. Begini caranya, Xiao Meng. Tunggu aku di sini sebentar. Aku mau ketemu manajer pabrik, jadi tolong tunggu aku. Bab 214. Ketika Kong Wenhui kembali, ia tidak lagi membawa barang-barangnya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan yang tak tersamar, dan tangannya gemetar. Ketika Shen Meng menatapnya, ia menyadari otot-otot di sudut mulutnya berkedut. Xiao Meng, manajer pabrik kami bilang kami bisa menghubungi Anda secara terpisah dan membeli dari teman Anda. Kapan teman Anda akan menerima barangnya? Kak Kong, apa yang kau bicarakan? Manajer pabrikmu? Tidak, aku tidak kenal orang itu. Dia baru tahu tentang masa nifas kian-kian dari orang lain, dan dia ingin mengirim beberapa hadiah untuk membangun hubungan. Keluarga Li sama sekali tidak mengenalnya. Aku hanya mendengarnya. Kong Wenhui begitu fokus menyelesaikan urusan internalnya sendiri sehingga ia lupa bertanya kepada Shen Meng tentang situasinya. Ia sudah berbicara dengan manajer pabrik, dan jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, bagaimana ia bisa tetap bekerja di pabrik di masa depan? Xiao Meng, kamu benar-benar harus membantuku. Kalau kamu bisa mendapatkan biji-bijian berkualitas dan bahan baku, aku akan mengajukan bonus untukmu, oke? Pendapatan pabrik pengolahan makanan kita tahun lalu kurang bagus, dan kalau tahun ini tidak berjalan baik, aku khawatir kita tidak akan mampu membayar gaji. Sekarang situasinya berbeda. Dulu, semua orang tinggal di sebidang tanah mereka sendiri. Sekarang, barang-barang beredar sangat cepat, dan barang-barang yang diproduksi di negara kita sendiri tidak lagi langka. Bahkan gumpalan tanah dari luar pun dianggap komoditas langka. Shen Meng menggertakkan giginya dan berkata, Kak, aku akan pergi dan bertanya, tapi masalah ini tidak boleh diketahui siapapun, terutama keluarga Li. Lagi pula, aku tidak terlibat dalam masalah ini, dan aku tidak peduli dengan bonus atau semacamnya. Kak, anggap saja aku tidak pernah ada di sini hari ini, oke? Oke, kau benar. Kalau keluarga sekretaris Li semuanya orang jujur dan adil, bukan hanya mereka tidak tahu, tapi keluargaku dan keluarga kakak laki-lakiku juga tidak tahu, kalau tidak, mereka pasti akan membicarakanku. Xiao Meng, aku menunggu suratmu. Harga dan yang lainnya bisa dibicarakan. Baiklah, Suster Kong, silakan saja kerja. Aku pergi dulu. Aku akan berkeliling dan kalau ada kabar, aku akan langsung datang kepadamu. Tapi harganya mungkin agak mahal, jadi ingatlah itu. Kong Wenhui mengangguk. Jelas sekali. Jika biji-bijian seseorang benar-benar berkualitas tinggi, harganya pasti tinggi. Tepat saat Shen Meng hendak pergi, Kong Wenhui memanggilnya lagi. Xiao Meng, kamu tadi bilang kalau kue-kue ini buatan kakak iparmu. Bisakah kamu berbagi resepnya? Manajer pabrik kami bilang kue-kue ini enak sekali, dan dia berpikir, kalau bisa diproduksi massal, bukankah akan lebih banyak orang yang bisa menikmatinya? Baiklah, nanti aku tanya pada kakak iparku. Kong Wenhui mengawal Shen Meng sampai ke gerbang, hingga ia tak terlihat lagi. Ia masih melambaikan tangan dengan penuh semangat ke arah sosok Shen Meng yang menjauh. Melihat hal ini, penjaga gerbang segera mencabut rokok dari telinganya dan diam-diam menyembunyikannya di saku. Tak lama kemudian, waktu pulang kerja pun tiba, dan Shen Meng bergegas ke persimpangan. Paman Guai sedang menjaga gerobak sapi, berjongkok untuk beristirahat. Ketika melihat Shen Meng, ia segera mengeluarkan sebotol air dari kotak di bawah kursinya. Xiao Meng, bibimu membuatkanmu air jahe gula merah untuk menghangatkanmu. Aku memasukkannya ke dalam kotak ini, dibungkus kain tebal, masih hangat. Oh, terima kasih, Paman Guai. Hehehe, bibi baik sekali. Tapi aku dan putriku sependapat. Sebentar lagi festival Lentera, dan seorang teman di kota membawakan beberapa oleh-oleh. Kami tidak bisa menghabiskan semuanya, jadi aku membaginya ke dalam kantong terlebih dahulu. Paman bisa memasukkannya ke dalam kotak, dan Paman, Bibi, dan siang-siang bisa memakannya bersama nanti. Paman Guai bergegas mengambilnya sambil melihatnya dari kiri ke kanan. Itu tidak akan berhasil. Kalau kamu tidak bisa menghabiskannya, biarkan Xiao Bin membawanya kembali ke rumah orang tuamu.
Kita tidak membutuhkannya. Kamu akan membutuhkannya, kamu akan membutuhkannya. Ambil dan makanlah. Lihat betapa banyaknya isi tas ini. Aku harus memberikan sebagian kepada Jing Hao nanti. Barang-barang ini tidak boleh disimpan terlalu lama, nanti akan rusak. Paman Guai hendak menolak lagi ketika Shen Meng terbatuk 2 kali. Paman Guai menoleh dan melihat Wu Xianglan berlari sambil tersenyum. Ia melambaikan tangan kepada mereka berdua. Dia segera memasukkan sekantong barang ke dalam kotak. Kakak ipar, paman, sudah lama menunggu. Dingin sekali, ayo pergi. Kenapa kamu pergi? Bibi Daya belum datang. Kita tunggu sebentar saja. Wu Xianglan tertawa canggung, ragu-ragu cukup lama, lalu mengeluarkan 2 buah apel dari tas yang dibawanya. Kakak ipar, aku baru saja pergi ke koperasi persediaan dan pemasaran dan membeli sekantong apel. Kamu bisa membawanya pulang dan memotongnya untuk dimakan Mingyang dan yang lainnya. Shen Meng tersenyum dan langsung memasukkannya ke dalam tas. Ketika Wu Xianglan membuka tas itu, ia melihat dengan jelas gula merah dan kue persik di dalamnya, tetapi hanya 2 apel hijau dan kuning yang dikeluarkan. Xianglan, bagaimana pekerjaanmu? Apakah rekan kerjamu memperlakukanmu dengan baik? Ngomong-ngomong soal ini, Wu Xianglan menjadi bersemangat. Mungkin karena Hu Biao telah memberinya peringatan, atau mungkin karena Shen Meng meninggalkan segenggam permen yang berpengaruh. Ia menikmati waktu yang luar biasa di pabrik tekstil hari ini. Pergi bekerja memang berbeda dengan bekerja di ladang untuk mendapatkan poin kerja. Ia sama sekali tidak merasa lelah. Mana mungkin buruk. Dulu aku pikir orang kota punya standar tinggi, tapi sekarang aku sadar mereka semua baik-baik saja. Baguslah. Jalin hubungan baik dengan semua orang dan bekerjalah dengan giat. Setelah 1 atau 2 tahun, saya bisa bicara dengan pimpinan untuk mempromosikanmu ke posisi tetap. Posisi tetap berbeda dengan posisi sementara. Belum lagi tunjangan liburan, gajinya saja hampir setengah dari gaji posisi sementara. Kamu harus bekerja keras. Semua ini berkat koneksi dan bantuan. Oh, aku tahu, kakak ipar. Lihat ingatanku. Aku membeli 1 pon permen susu di koperasi pasokan dan pemasaran. Ambil segenggam dan berikan kepada Mingyang dan yang lainnya untuk dibawa pulang. Shen Mengru mengambil segenggam, tetapi alih-alih memasukkannya ke saku, ia memberikan beberapa kepada Paman Guai dan memberikan beberapa lagi ke arah lain. Wu Xianglan berbalik dan melihat Yu Sueli, yang telah tiba di suatu titik, berdiri di belakangnya. Keluargaku tidak kekurangan permen, tapi kamu naik mobil Paman Guai setiap hari, dan Bibi Daya juga bekerja di kota kabupaten. Kalau aku tidak ada atau harus keluar, kalian berdua harus saling membantu. Kalau tidak, kalau terjadi sesuatu padamu di kota kabupaten, kalian tidak akan punya siapa-siapa untuk membantumu. Jantung Wu Xianglan berdebar kencang. Ia begitu bodoh. Pikiran kakak iparnya jauh lebih matang. Bukankah itu benar? Yu Sueli bekerja di rumah sakit daerah dan mengenal banyak orang yang cakap. Terlepas dari kesulitan apapun yang pernah ia hadapi, fakta bahwa ia memiliki koneksi di rumah sakit daerah saja sudah cukup membuat rekan kerjanya iri. Setiap orang terkadang sakit, dan jika mereka hanya sakit ringan, mereka bisa meminta Yu Sueli untuk merawat mereka. Jika mereka bisa mendapatkan dukungan dari atasan mereka, mereka mungkin bisa mendapatkan posisi tetap tanpa harus meminta bantuan kakak ipar mereka untuk berbicara mewakili mereka. Ya, kakak ipar benar. Sir Lei, ambil saja. Kita semua dari desa yang sama, jadi kita harus saling membantu. Aku mudah diajak bicara, jadi mintalah bantuanku saja. Aku pasti akan membantu semampuku. Paman Guai, kalau siang-siang sudah menikah, aku akan membelikannya beberapa barang bagus untuk mas kawinnya. Hubungan kita harus lebih dekat daripada yang lain. Setelah Wu Xianglan selesai berbicara, ia sangat puas dengan penampilannya. Ia merasa semakin banyak belajar dari kakak iparnya, berbicara dengan lancar dan gaya yang hebat. Bab 215. Paman Guai tersenyum, tetapi tidak berkata apa-apa. Yu Sueli mengangguk dan mengucapkan terima kasih 2 kali, lalu memasukkan semua permen ke dalam tasnya. Tidak banyak orang di kota kabupaten hari ini. Beberapa ingin pulang lebih awal, jadi mereka menumpang gerobak sapi atau traktor. Sekarang hanya mereka bertiga yang ada di gerobak sapi itu. Paman Guai mengayunkan cambuknya dan bergegas menuju desa Lujia. Melihat ekspresi cemas Wu Xianglan, Shen Meng tahu bahwa ia mengkhawatirkan Yong Qiang dan Yong Li. Ia telah membesarkan kedua anak ini sendiri dan tidak pernah membiarkan Liu Sanjin ikut campur. Wajar baginya untuk merasa khawatir setelah seharian tidak bertemu mereka. Jangan khawatir, kita akan segera pulang. Kamu tahu Jing Hao orang seperti apa? Dia tidak akan membiarkan Yong Qiang dan Yong Li menderita. Sembunyikan semua barang yang kamu beli. Dan seperti yang kukatakan, sembunyikan semua uang dan tiket di rumah. Oh, aku ingat, kakak ipar. Wu Xianglan berpikir sejenak dan melanjutkan, kakak ipar, Jia He tiba-tiba bersikap sangat baik padaku tadi malam dan tidak pergi mencari wanita lain. Apa menurutmu dia akan berubah menjadi lebih baik? Jika dia bisa jujur tinggal bersamaku dan anak-anak serta menjalani kehidupan yang baik, kurasa bukan hal yang mustahil untuk memaafkannya. Liu Sukin itu wanita yang sudah pernah bersama banyak pria. Jia He mungkin sedang mencoba hal baru. Dia pasti akan pulang pada akhirnya. Macan tutul tidak dapat mengubah bintiknya. Wu Xianglan. Itu sungguh konyol, saya bahkan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya.
Yusueli tidak tahu mengapa Shen Meng begitu baik kepada Wu Xianglan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Meskipun dia memandang rendah Wu Xianglan, dia tetap sangat sopan kepadanya di permukaan. Ia tak punya apa-apa lagi untuk diminta sekarang. Ia merasa benar-benar berubah dan bebas sejak perceraiannya. Tak hanya tetangganya yang baik padanya, tetapi hidupnya pun semakin lancar. Putri sulungnya kini bersekolah, dan putri bungsunya memiliki seseorang yang bisa mengurusnya. Ia juga bisa mendapatkan gaji di kota kabupaten. Ia tak berniat terjun ke jurang pernikahan lagi. Seseorang seperti Wu Xianglan, yang suaminya telah dinodai, dan masih berpikir untuk memaafkannya, pasti sudah gila. Sambil mereka berbincang, gerobak sapi tiba di pintu masuk desa. Dari kejauhan, mereka bisa melihat sekelompok orang berkumpul di depan kantin utama. Suara umpatan, jeritan perempuan, dan tangisan anak-anak semuanya meresahkan. Aduh, kedengarannya seperti Suster Lian Hua. Ini kan bengkel, kok suaminya bisa ada di dalam? Sambil berbicara, Paman Guai dengan cepat melecutkan cambuknya 2 kali agar gerobak sapi melaju lebih cepat. Ia masih memikirkan apa yang terjadi dengan sekelompok orang di desa itu dan tidak terpikir untuk memisahkan mereka. Dilihat dari suaranya, anak itu tampak sangat ketakutan. Aku tidak bermaksud jahat, tapi Wang Lianhua terlalu berhati lembut. Dia tidak pernah bersuara saat dipukul atau dimarahi. Lihat Lu Jiahe, kalau dia berani menyentuhku, aku akan langsung ke dapur untuk mengambil pisau dan membuat keributan. Aku bahkan akan membawa kedua anakku kembali ke rumah orang tuaku dan meminta saudara-saudaraku memberinya pelajaran yang baik. Shen Meng, Yusueli. Semua orang tahu kamu punya banyak saudara laki-laki dari pihak ibu. Menyindir di sini hanya akan membuatmu terlihat buruk. Ketika gerobak sapi tiba, Shen Meng turun lebih dulu. Ia menerobos kerumunan dan melihat Lu Yonggang memegang tongkat berduri, memukul Wang Lianhua berulang kali. Daking, Erqing, dan Yao Yao berlutut di tanah sambil menangis dan berteriak. Para penonton tidak berani menolong dengan mudah. Beberapa bahkan memandang dengan dingin, berpikir jika Wang Lianhua terluka dan tidak bisa bekerja di bengkel, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan posisi kerja yang kosong. Lu Debang menghentakkan kakinya dengan marah. Ia dan Zhang Hongfa telah melontarkan beberapa ancaman sebelumnya, untuk berjaga-jaga jika ada yang membuat masalah. Mereka tak pernah menyangka bahwa setelah sekian lama damai dan tenang, sesuatu masih akan terjadi. Lu Yonggang, kau pikir kau hebat hanya karena minum kencing kucing. Di mana tempat ini? Desa sudah berkali-kali memperingatkanmu untuk tidak membuat masalah. Apa kau sudah gila? Begini saja, istrimu sekarang bekerja di bengkel. Kalau kau menyakitinya dan dia tidak bisa bekerja, dan itu akan menghambat pembangunan, desa tidak akan membiarkanmu lolos. Wajah Lu Yonggang memerah dan dia berbau alkohol. Siapa kamu? Dari bengkel mana kamu berasal? Aku tidak peduli masalah apa yang kamu timbulkan. Aku hanya tidak menyukainya. Dia istriku, dan aku bisa menghajarnya sesukaku. Kamu mau mengaturku. Kamu lupa bagaimana aku dulu menghajarmu waktu kamu kecil. Minggir. Kepala desa dan sekretaris partai. Mereka semua omong kosong di depanku. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Dia tidak mau mendengarkan kecuali aku menghajarnya. Semakin aku menghajarnya, semakin dia patuh. Dia tidak berani memberiku upahku. Dan anak-anak nakal ini, minggir. Makan terlalu banyak itu buang-buang makanan, aduh. Sambil berbicara, ia bahkan mengangkat kakinya untuk menendang Yao Yao. Si Feng bereaksi cepat dan menarik anak itu agar tidak ditendang. Namun, Yao Yao masih kecil dan telah berada di lingkungan seperti ini seharian. Ia baru saja hampir ditendang dan sekarang benar-benar ketakutan. Yao Yao, ada apa? Katakan sesuatu, jangan menakuti bibimu, Yao Yao. Adik, ada apa? Adik, ini kakakmu, ini kakakmu. Wah, adik kecil, jangan menakut-nakuti aku takut. Daking dan Erqing juga berteriak. Wang Lianhua, yang telah ditahan dan berteriak dengan kepala tertunduk, berusaha keras untuk bergegas ketika mendengar Yao Yao dalam masalah. Lu Yonggang mengira Yao Yao akan melarikan diri, jadi ia segera mengayunkan tongkat besar itu ke arahnya lagi. Lepaskan aku, Yao Yao, putriku, Yao Yao. Yao Yao, kalau kalian memang peduli pada Yao Yao, tunjukkanlah semangat keibuan. Lihat bagaimana ketiga anak kalian telah hancur. Apa kalian masih punya sikap keibuan, kakak ipar? Mau sampai kapan kalian jadi pengecut seperti ini? Si Feng gemetar karena marah. Pantas saja Shen Meng dulu berhubungan baik dengan mereka, tetapi sekarang ia tidak mau membantu mereka lagi. Kita harus mencintai diri sendiri sebelum orang lain bisa mencintai mereka. Mengapa Yusueli bisa mendapatkan perawatan Shen Meng? Itu karena ia berkemauan keras dan rela mempertaruhkan nyawanya untuk memperjuangkan anak-anaknya. Dan lihatlah Wang Lianhua, yang hanya bisa menoleransi segalanya. Anak-anaklah yang menyedihkan. Wah, berhenti pukul dia. Berhenti pukul dia, Yonggang. Periksa Yao Yao. Ada yang terjadi pada putri kita. Persetan denganmu, apa yang kau tunjukkan padaku, dasar sampah tak berguna. Aku tak peduli. Dia mencengkeram rambut Wang Lianhua erat-erat di tangannya, dan dia meronta mati-matian, matanya dipenuhi keputusasaan. Ada apa ini? Pisahkan mereka sekarang juga.
Kalau tidak, bengkelnya akan ditutup, dan tidak ada yang bisa berpikir untuk menghasilkan uang lagi. Shen Meng melemparkan tasnya ke arah Yusueli dan berteriak ke arah orang banyak. Kenapa harus? Kamu pikir kamu siapa? Jangan pikir kamu hebat hanya karena membawa satu pesanan. Tepat sekali, mereka menemukannya secara kebetulan, dan sekarang mereka pikir ini sesuatu yang istimewa. Kamu bukan satu-satunya yang kenal para pemimpin pabrik tekstil. Jiao Jiao juga kenal mereka, dan dia bahkan bisa mengerjakan pekerjaan tata rambut. Berani memerintah kami. Kami tidak akan mendengarkanmu hari ini, jadi kenapa? Shen Meng mencibir dan menatap Lu Debang, lalu berkata, apakah kepala desa juga berpikir begitu? Jika dia sependapat dengan mereka, maka aku tidak akan mengurus bengkel ini lagi di desa kita. Ada lebih dari desa kita di komune ini, dan aku bisa melihat yang lainnya. Bab 216. Lu Deva tidak seperti para wanita tukang gosip itu. Ia telah menyaksikan sendiri betapa sopannya Direktur Feng kepada Lu Zhenping dan Shen Meng, terutama bagaimana Shen Meng berhasil mendapatkan subsidi bulanan sebesar 15 yuan untuk dirinya, Hong Fa, dan Direktur Guo di komune hanya dengan beberapa patah kata. Itu 15 yuan. Dengan subsidi yang jatuh tempo di akhir bulan, tidak ada yang mampu merampas mata pencahariannya. Terlebih lagi, pabrik tekstil bahkan tidak menunjukkan wajah kepada Direktur Komite Revolusioner Komune, tetapi mereka bersedia menyerahkan Zhou Jiao Jiao kepadanya. Masalah ini bukan hanya tentang menyelesaikan urusan pabrik tekstil. Ada juga koperasi pasokan dan pemasaran, dan komite kabupaten pun sepertinya tidak akan mengakui Zhou Jiao Jiao. Bengkel baru saja mulai stabil dengan beberapa pesanan yang tersebar. Mereka masih menunggu pesanan dari ibu kota provinsi atau kota-kota lain. Lu Debang tidak bisa melakukan semua ini, begitu pula Direktur Komite Revolusi. Semua hubungan rumit yang terlibat membutuhkan perantara. Zhou Jiao Jiao sedang hamil, jadi akankah desa mengizinkannya keluar dan berlarian dengan perut buncitnya? Jelas itu mustahil, lagi pula dia tidak sanggup menangani tugas sesulit itu. Baiklah, apa-apaan ini? Kalau Zhou Jiao Jiao memang sehebat itu, biarkan dia mengantarkan beberapa pesanan sendiri dulu. Dia belum melakukan apapun dan sudah berusaha meraup untung. Istri Zhenping sibuk bekerja, membantu menyelesaikan masalah pabrik tekstil, koperasi pemasok dan pemasaran, dan komune. Kalian harus membayar semua bantuan dan koneksi yang dia buat. Kalian terus memanggilnya Zhou Jiao Jiao. Dia memang sehebat itu, tapi dia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan keuntungan apapun bagi desa kita. Sekarang setelah kalian menghasilkan uang, kalian malah berbalik dan mengkritik istri Zhenping. Bukankah itu seperti makan dari mangkuk lalu memaki ibumu? Kepala desa, Anda tidak bisa berkata begitu. Jiao Jiao sedang hamil. Jika bukan karena bayinya, apakah dia tidak akan memikirkan desa? Dulu dia orang yang paling rajin di antara penduduk desa kami. Benar. Kudengar kalau Jiao Jiao tidak meminta bantuan Shen Meng, dia tidak akan sempat bertemu dengan manajer pabrik tekstil. Kalau kau tanya aku, ini mungkin ide Jiao Jiao. Shen Meng hanya memanfaatkan kehamilan Jiao Jiao. Coba tanya-tanya ke seluruh desa. Seperti apa reputasi Shen Meng sebelumnya? Seperti apa reputasi Jiao Jiao? Kenapa dia jadi orang langka hanya dalam beberapa bulan? Aku rasa tidak ada yang mencurigakan di sini. Kepala desa, kudengar keponakanmu ingin bergabung dengan tentara. Kau bahkan mentraktir Zhenping dan istrinya makan. Benarkah itu? Lu Debang terkejut. Ia tak menyangka akan ada yang membahas hal ini. Saat ia bingung harus menjawab apa, adik iparnya melompat keluar. Berhentilah bicara omong kosong seperti kumbang kotoran yang bersin. Debang dan Zhenping adalah sekelompok pemuda yang tumbuh bersama. Apa urusan keluarga kita mengundang mereka makan malam? Ren Hongfa dan Chang Hong semuanya ikut. Lagi pula, pemuda mana yang tidak ingin bergabung dengan tentara? Direktur Guo melihat keluargamu sedang kesulitan, jadi dia datang ke rumahmu dan memintamu untuk datang bekerja. Tapi kau selalu bergosip. Kau dan Zhou Jiao Jiao sangat dekat, biarkan dia mencarikanmu pekerjaan untuk menghasilkan uang. Adikku, Meng, berlarian dan menarik banyak sekali tali untuk lokakarya ini, dan kalian semua hanya mengoceh omong kosong tentangnya. Apa kalian tidak punya hati nurani? Waktu kalian menerima uang, kalian memujinya setinggi langit, tapi dalam waktu sesingkat itu, kata-kata kalian berubah. Apa kalian sudah belajar cara mengubah wajah? Lu Xiangxiang dan beberapa orang lain yang berhubungan baik dengan Shen Meng juga mulai melawan, dan untuk sesaat tas orang pun memperhatikan Wang Lianhua yang masih menangis terseduh-seduh di tanah. Si Feng memeluk Yao Yao yang malang dan mengayunnya dengan lembut, mencoba menyadarkannya. Wanita yang berteriak paling keras terdiam mendengar bantahan itu dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Anda, apa maksudmu, kamu? Kalau kamu meremehkan Xiao Meng, kamu nggak perlu kerja di bengkel lagi. Kalian semua, keluar. Kenapa kami harus pergi? Kami hanya menyampaikan fakta. Yusueli sangat marah hingga tangannya gemetar. Saat ia hendak meminta bantuan, Shen Meng meraih lengannya. Ia berbalik menatap Shen Meng, yang menggelengkan kepalanya. Kepala desa, karena para wanita ini ingin Zhou Jiao Jiao yang memimpin, biarkan dia yang mengurusnya. Saya perhatikan ketika mereka membicarakan saya tadi, semua orang diam saja, jadi mereka pasti juga tidak puas dengan saya. Kebetulan saya ada urusan lain dan tidak bisa berada di dua tempat sekaligus, jadi saya tidak akan memimpin bengkel mulai hari ini. Kakak ipar, Xiangxiang,
Kalau kalian mau bekerja di sini, silakan saja. Kalau kalian tidak mau bekerja di sini, pulang saja. Kebetulan saya ada urusan lain yang merepotkan kalian. Si Feng, ikutlah juga, kalian bisa membantu. Tapi ini semua urusan kecil. Paman Guai, bisakah kalian membantu saya membawa si Feng dan yang lainnya ke klinik? Yao Yao mungkin ketakutan. Biar dokter memeriksanya baik-baik. Sambil berbicara, Shen Meng mengeluarkan 5 yuan dari sakunya dan memberikannya kepada Paman Guai. Yao Yao, anak malang itu, tertegun dan tidak bereaksi. Baiklah, aku mengerti. Si Feng, cepat bawa anak itu dan masuk ke mobil. Daking dan Ercing, kalian berdua pergi ke rumah kami bersama Bibi siang-siang. Kakek, antar adikmu ke klinik dan kami akan segera kembali. Daking dan Ercing juga cukup ketakutan. Sekarang mereka hanya mendengarkan apapun yang dikatakan Paman Guai, dan Lu siang-siang tidak ragu-ragu. Ia menghampiri dan menarik kedua anak itu kembali, lalu mendengus dingin pada para wanita tua yang sombong itu. Kak Meng, kalau kamu nggak mau ngurus bengkel lagi, aku harus ngapain di sini? Nanti aku dibully terus. Aku juga mau pergi. Tepat sekali, kedengarannya bagus, tapi jangan sampai kamu tidak punya apa-apa lalu memohon Xiao Meng untuk kembali. Bicara soal itu nanti jadi tidak mudah. Kami tidak akan datang bahkan jika kalian memohon, dasar bajingan tak berperasaan. Bukankah Xiao Meng bilang dia ingin mengunjungi desa-desa lain? Desa kami sudah tepat. Kepala desa dan sekretaris keluarga kalian begitu cemas sampai-sampai mereka hampir marah. Siapa sangka desa Lujia akan begitu pengertian. Kalian harus pergi ke sana besok. Kepala desa dan sekretaris kami pasti akan mendengarkan apapun yang kalian katakan. Lu Debang begitu cemas hingga ia melompat-lompat tak tentu arah. Apa maksudnya pergi mencari kepala desa dan sekretaris lain? Apa maksudnya pergi ke desa lain? Dia belum setuju. Zhang Hongfa dan Direktur Guo belum tahu tentang ini. Kalau mereka tahu, mereka akan menghajarnya habis-habisan. Tidak, istri Zhenping, Xiao Shen, Shen Meng, para wanita tua tukang gosip itu berhenti saja kalau mereka tidak mau bekerja lagi, tapi kalian tidak boleh pergi. Kalau kalian pergi, Direktur Komune akan membuat masalah bagi kita. Lagi pula, kalian yang bertanggung jawab atas semua ini. Kalau kalian, sang pemimpin, pergi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Hongfa, Direktur Guo, dan saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Shen Meng menggelengkan kepalanya dan pergi tanpa berkata apa-apa, menarik Yu Sueli dan Wu Xianglan yang kebingungan bersama Lu Qinlan dan Su Xiaomei. Pergilah kalau mau, tapi jangan kembali. Dengan dukungan Jiao Jiao di bengkel kita, keadaan pasti akan semakin membaik di masa depan. Benar, biaya pembuatan satu aksesori rambut cuma beberapa sen, tapi koperasi pemasok dan pemasaran menjualnya 3 atau 5 sen per buah. Entah berapa banyak uang yang dia hasilkan dari selisih harga itu. Apa-apaan ini? Mereka menyuruh kita pergi. Apa mereka tidak tahu siapa yang kutakuti? Lu Debang gemetar karena marah, menunjuk para perempuan yang berteriak dan berkata, kalian cari mati. Kalian cuma minta mati. Tunggu saja, mulai sekarang, lupakan soal upah, kalian semua akan mati kelaparan. Bab 217. Sekelompok orang mengikuti Shen Meng pulang. Wu Xianglan ingin menghiburnya, tetapi ia mengkhawatirkan kedua anaknya. Ia tidak melihat Xie Jinghao di bengkel dan tidak tahu bagaimana keadaan kedua anaknya selama ia pergi, atau apakah mereka pernah diganggu. Xianglan, kalau kamu terburu-buru, kembalilah dulu. Aku baik-baik saja. Kakak ipar, aku akan segera kembali. Aku akan menemuimu nanti. Jangan sedih. Zhou Jiao seperti kumbang kotoran yang bertelur. Dia bukan benih yang baik. Orang-orang di desa kita telah memanfaatkanmu untuk menghasilkan uang dan sekarang mereka tidak mengakuimu sebagai ibu mereka. Mereka akan menyesalinya suatu hari nanti. Jangan khawatir, kakak ipar. Shen Meng, aku tak mungkin menjadi ibu dari begitu banyak orang. Meskipun kata-kata penghiburanmu agak menyinggung perasaanku, terima kasih banyak. Silakan saja, silakan saja. Mendengarkanmu hanya akan membuatku semakin sakit kepala. Wu Xianglan berhenti sejenak, mengangguk, menyapa yang lain, meraih tasnya, dan bergegas keluar. Yu Sueli baru mulai marah setelah dia pergi. Matanya merah karena marah. Orang-orang ini keterlaluan. Padahal ada uang yang bisa dihasilkan, mereka semua begitu bersemangat untuk menyenangkanmu, memujimu setinggi langit. Sekarang mereka tiba-tiba berubah pikiran. Apa maksudnya ini? Bukankah ini seperti membuang alat bekas yang sudah dipakai? Kakak ipar, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Yu Sueli jarang menelepon kakak iparnya, jadi Shen Meng merasa cukup senang ketika dia tiba-tiba melakukannya. Wang Lianhua dan Su Xiaomei juga menatap Shen Meng dengan prihatin. Setelah bekerja keras sekian lama, sungguh tidak dapat diterima jika ada yang membiarkan orang lain mengambil pujian hanya dengan beberapa patah kata. Xiao Meng, kalau kamu kesal, menangis saja. Jangan takut. Kamu lebih baik tanpa ini. Pergilah bekerja dan dapatkan gajimu. Biarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau. Aku dan kakak iparmu yang kedua berbicara dengan mereka di sini setiap hari. Kami datang pagi-pagi sekali. Sejujurnya, kami kelelahan. Kami sudah lama ingin berhenti bekerja. Kakak iparku benar. Perutku sudah sangat besar sekarang, aku mungkin akan melahirkan bulan depan.
Aku sama sekali tidak ingin bergerak. Kakak keduamu juga mengkhawatirkanku. Lagi pula, berlarian tidak seandal tinggal di rumah dan mengumpulkan poin kerja. Kedua saudara iparnya berusaha menghiburnya. Saat itu, ketika mereka meminta Su Xiaomei untuk tinggal di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah, ia menolak, dengan alasan sedang hamil dan perlu lebih banyak bergerak. Kedua desa itu tidak berjauhan, dan akan lebih baik jika banyak perempuan yang lebih banyak mengobrol. Shen Meng tahu bahwa ia tidak ingin diperlakukan istimewa dan takut akan mengalami kesulitan di desa. Bagaimana mungkin ia tidak memahami niat baik saudara iparnya? Aku baik-baik saja. Untung kakak iparku yang tertua dan kedua tidak mau datang. Kita bisa meminta Siang-Siang dan Si Feng datang ke rumah untuk membantu. Gajinya tidak hanya akan tinggi, tetapi mereka juga bisa makan makanan langka dan lezat setiap hari. Kelompok itu menatap Shen Meng dengan bingung, mengira ia sedang bicara omong kosong karena marah. Namun, Yusueli tiba-tiba berpikir bahwa Shen Meng mungkin telah mendapatkan pekerjaan lain untuk komune tersebut. Benar saja, sesaat kemudian ia berkata, Dr. Cheng dari rumah sakit kabupaten punya adik ipar yang bekerja di pabrik pengolahan makanan. Beliau kepala departemen pembelian. Waktu saya menjenguk Dr. Cheng sebelumnya, saya membawakannya beberapa kue kuning telur dan kue kacang hijau buatan saya sendiri. Saya tidak menyangka beliau akan begitu terkejut setelah memakannya. Beliau bahkan meminta manajer pabrik untuk merekomendasikannya. Beliau datang menemui saya hari ini dan mengatakan bahwa pabrik pengolahan makanan sedang tidak berjalan baik selama 2 tahun terakhir. Belum lagi produk yang mereka jual di luar kabupaten, bahkan orang-orang di kabupaten kami pun jarang membeli kue dan makanan kaleng tersebut. Mereka hanya menjualnya sebagai hadiah. Beliau pikir kue yang saya berikan lezat dan ingin saya membuatnya. Saya pikir ini peluang bisnis yang datang, jadi saya bilang kepadanya bahwa saya bisa memesan beberapa dan menjualnya atas nama pabrik pengolahan makanan, tetapi bekerja sama dengan komune, seperti jepit rambut dari desa Lujia. Begitu Shen Meng selesai berbicara, Lu Qinlan dan Su Xiaomei terkejut dan ternganga lebar. Pantas saja kakak ipar mereka bilang dia terlalu sibuk untuk berada di 2 tempat sekaligus. Memang begitulah arti terlalu sibuk untuk berada di 2 tempat sekaligus. Ada pekerjaan lain yang akan segera datang, yaitu membuat kue lagi. Kalau bengkel bunga ini bisa berdiri, pasti bengkel kue di desa mereka juga bisa berdiri. Sebenarnya, saya sama sekali tidak percaya bahwa kejadian hari ini hanyalah kebetulan. Tapi tidak apa-apa. Orang-orang selalu harus membayar harga atas kesalahan mereka untuk menyadari betapa salahnya mereka di masa lalu. Lu Qinlan terdiam cukup lama sebelum berkata, Xiao Meng, ini bukan hal yang baik. Dulu, bengkelmu di desa Lujia berkembang pesat, dan semua orang di desa sekitar iri. Tapi sekarang kau telah diusir. Bahkan jika kau memulai dari nol, kau mungkin akan menderita. Shen Meng tersenyum dan berkata, kakak ipar, kalau aku yang bawa pesanan langsung, mereka bisa langsung dapat uang. Apa menurutmu mereka masih berani bersikap acuh tak acuh padaku? Lagi pula, kalau mereka tidak bisa menyelesaikan sesuatu, mereka cuma kodok-kodok yang melompat-lompat tanpa tujuan. Belum lagi kepala desa, sekretaris partai, dan direktur Guo, direktur Feng dari komune juga tidak akan setuju. Yang terpenting, Li Qianqian, penanggung jawab pabrik tekstil, pasti tidak akan setuju. Karena Shen Meng begitu yakin, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kakak ipar ini selalu punya pendapatnya sendiri. Kalau dia bilang tidak apa-apa, ya sudah pasti tidak apa-apa. Setelah menyelesaikan urusan mereka, mereka berencana untuk kembali, karena hari sudah mulai malam dan gelap, dan Shen Shoutian mungkin akan segera datang menjemput mereka dengan membawa senter. Bahkan sebelum aku melangkah keluar pintu, aku melihat Zhou Jiao datang sambil menopang perutnya yang sedang hamil, wajahnya penuh rasa bersalah. Kakak ipar, apa kabar? Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Kamu menjalankan bengkel dengan sangat baik, kenapa tiba-tiba mereka memintaku untuk mengelolanya? Aku tidak mengerti hal-hal ini, kakak ipar, aku tidak bermaksud mengambilnya, tolong jangan marah padaku. Musang memberi salam tahun baru pada ayam, tapi bukan dengan niat baik, Yusueli memelototi Zhou Jiao, lalu berbalik dan pergi. Shen Meng, kamu brengsek, kamu hanya mengumpat, kenapa kamu menyeret-nyeretku ke dalam masalah ini? Aku, kakak ipar, aku tidak bermaksud begitu. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Aku baru tahu ketika kakak ipar Kiao datang menemuiku. Jangan khawatir, aku tidak akan menerima ini. Jika kepala desa dan sekretaris partai datang menemuiku, aku pasti akan menolak. Aku tidak akan mempersulitmu. Kau sudah mengurus ini sejak lama. Aku akan jadi orang seperti apa jika aku melakukannya. Ini salahku karena keceplosan saat bergosip. Kalau tidak, mereka tidak akan tahu bahwa aku juga kenal para pemimpin pabrik tekstil. Jiaxuan bekerja di komune, jadi mereka sempat salah paham. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mereka semua perempuan, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lu Qinlan membantu Su Xiaomei berjalan keluar. Berhenti menjelaskan. Kalian semua seperti belalang di musim gugur, kalian tidak akan bisa melompat-lompat lama. Xiao Meng sangat sibuk. Selagi kalian bicara omong kosong dengannya, dia akan menyiapkan makan malam. Jangan cerewet dan ribut-ribut. Setelah diejek 2 kali, raut wajah Zhou Jiao berubah muram.
Ia mengira akan melihat Shen Meng menangis, sedih, atau bertanya-tanya ketika ia tiba, tetapi ia tidak menyangka Shen Meng tidak akan melompat atau berkata apa-apa, bahkan teman-temannya pun tidak mempermasalahkannya. Hal ini membuat kata-katanya tercekat di tenggorokan, dan ia tidak tahu harus berkata apa. Bab 218. Melihat Shen Meng yang tampak tenang, Zhou Jiaojiao tak kuasa menahan senyum. Selama ini, semua orang di desa memuji Shen Meng, tetapi ia juga memiliki pekerjaan yang mapan. Jika ia tidak hamil, ia pasti akan membuat iri semua orang. Setelah melahirkan, ia bisa bekerja di kota kabupaten. Di komune, direktur sekarang sangat menghargai Jiaxuan dan memberinya banyak tugas. Jiaxuan memiliki koneksi di pabrik tekstil dan komune. Selama dia bisa menghubungi koperasi pemasok dan pemasaran, semuanya akan baik-baik saja. Dia sudah mengetahui bahwa Li Qianqian yang bertanggung jawab atas hiasan rambut, tetapi dia sedang dalam masa nifas, jadi masalah ini seharusnya ditangani oleh Hu Biao. Dia anak yang berbakti. Selama ibunya memintanya, dia pasti akan mempercayakan tugas itu kepadanya. Apapun yang bisa dilakukan Shen Meng, dia juga bisa melakukannya. Kalau tidak ada yang lain, cepatlah kembali. Kalau perutmu sebesar ini sampai terluka, kau bisa menyalahkanku. Aku sama sekali tidak marah, karena beberapa orang memang seperti anjing ganas. Aku memberi mereka makan, lalu mereka berbalik dan menggigitku. Apa menurutmu aku akan menolong orang seperti itu di masa depan? Kakak ipar, bagaimana bisa kau berkata begitu kepada penduduk desa? Kami semua orang miskin yang hanya ingin mendapatkan lebih banyak uang untuk menghidupi keluarga kami. Dulu, kami terpaksa bekerja di ladang untuk mendapatkan poin kerja. Sekarang lebih baik. Kami bisa membuka bengkel dan mendapatkan penghasilan lebih. Bahkan jika kau tidak peduli pada kami sekarang, kau tidak bisa memaki orang seperti ini. Shen Meng terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Dia salah, dia benar-benar salah. Seharusnya dia tidak menyiksanya dan Lu Jiaxuan seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Seharusnya dia menghancurkan mereka dengan satu jari saja dan membuat mereka tidak bisa melompat-lompat lagi. Zhou Jiaojiao, jangan bertele-tele. Karena kamu bilang kamu bisa membantu mereka menghasilkan lebih banyak uang, silakan saja. Aku sangat menantikan hasil akhirnya, dan kuharap kamu tidak mengecewakanku. Baiklah, kakak ipar. Senyum Zhou Jiaojiao menegang saat melihat senyum Shen Meng. Ia merasa sangat gelisah, dan entah kenapa, ia punya firasat buruk tentang hal itu. Ketika Lu Zhenping pulang bersama keempat anaknya, aroma lezat sudah tercium dari dapur. Mereka saling berpandangan dalam diam, lalu menatap Lu Zhenping. Apa yang kamu lihat? Masuklah. Ayah tidak dengar apa yang mereka bicarakan. Ibuku dipecat dari pekerjaannya di bengkel aksesori rambut, dan sekarang bibi keempat yang bertanggung jawab. Ibu masih bisa memasak di dapur sekarang. Menurut ayah, ibu marah atau tidak? Aku marah, aku benar-benar marah. Paman keempat dan bibi keempat tidak berperasaan, dan orang-orang yang bekerja di bengkel juga tidak berperasaan. Aku akan bersujud kepada Tuhan dan memohonnya untuk membuat masalah. Tolong jangan biarkan bibi keempat bertindak sesuka hatinya. Kuharap dia tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Sambil berbicara, Ming Liang berlutut sambil bersuara, plop dan Ming Kei pun mengikutinya. Tepat ketika mereka hendak berteriak bahwa mereka tidak bersalah, Shen Meng, yang sedang sibuk di dapur, tiba-tiba keluar sambil membawa sebuah keranjang. Ya ampun, apa yang kau lakukan? Kau membuatku takut setengah mati. Lu Zhenping mengerutkan kening dan mengangkat kedua putranya yang berlutut. Ming Fang meluruskan lututnya yang sedikit tertekuk dan dengan canggung menyembunyikan tangannya di belakang punggung. Untungnya, ia terlambat selangkah. Kedua anak ini mendengar bahwa kamu kehilangan pekerjaan, jadi bukankah mereka mencoba melakukan ritual untuk membuat orang-orang yang mengambil pekerjaanmu menderita pembalasan ilahi? Shen Meng, kamu mengatakannya dengan wajah tanpa ekspresi sama sekali, apa kamu pikir kamu sedang melucu? Jangan main-main, ayo makan. Aku membuat 2 hidangan enak hari ini, kamu pasti suka. Cuci tanganmu. Ming Yang menarik lengan baju Lu Zhenping dan bertanya dengan agak gugup, ayah, menurutmu ibu marah atau tidak? Dia hanya tertawa dan bersenandung kecil. Jangan terlalu dipikirkan. Kalau kamu khawatir ibumu marah, lakukan saja apa yang dia perintahkan. Aku mencium aroma daging babi rebus dan iga babi asam manis. Mata anak-anak berbinar, dan mereka berhenti ragu-ragu dan bergegas menuju ruang utama. Si bungsu, Ming Kei, tak mampu mengimbangi kakak-kakaknya dan terhuyung beberapa langkah di tengah jalan, hampir jatuh tersungkur. Lu Zhenping mendecak lidah, meletakkan keranjang di tanah, dan mengeluarkan seekor burung pegar. Mereka pulang sekolah lebih awal hari ini dan tidak ada kegiatan di rumah, jadi mereka membawanya naik gunung. Anak-anak sangat senang, terutama ketika mereka melihat seekor burung pegar melompat keluar. Ia masih ingat bagaimana anak-anaknya memujinya ketika ia menangkap burung pegar. Sebagai seorang ayah, tentu saja ia sangat gembira. Saat itu, ia merasa tak ada yang bisa menandingi posisinya di hati anak-anaknya. Ya, jika dibandingkan dengan ibu mereka, tidak ada perbandingan sama sekali. Lu Zhenping menatap burung pegar sombong yang sedang memandang rendah dirinya, dan ia tak tahan lagi. Ia menendangnya dan tiba-tiba merasa lebih baik. Guo Wenxiu kembali bertemu Hu Biao di rapat hari ini.
Ia mengatakan bahwa pabrik tekstil dulu meremehkan bisnis kecil aksesori rambut, tetapi sekarang pabrik tekstil telah berhasil mengatasi beberapa masalah inventaris pabrik tekstil dan meningkatkan piutang usahanya. Pabrik telah memutuskan untuk meningkatkan produksi di masa mendatang dan telah memperkenalkan mesin kain bermotif baru dari ibu kota provinsi untuk tujuan ini. Ia sebenarnya telah memutuskan untuk mengesampingkan pekerjaannya saat ini dan fokus menyelesaikan pekerjaan ini. Ia berencana untuk kembali membahas tindak lanjut dengan kepala desa dan sekretaris, dan berharap dapat merekrut lebih banyak perempuan muda yang terampil. Para perempuan yang lebih tua di bengkel memiliki tangan yang sangat kasar. Saat memeriksa aksesori rambut kemarin, ia melihat beberapa sobekan pada kain, semuanya disebabkan oleh kapalan di tangan mereka. Aksesori rambut yang dibuat dengan buruk hanya bisa dianggap sebagai produk cacat. Ia sudah memikirkan beberapa kandidat, dan tinggal menunggu untuk kembali dan berbicara dengan kepala desa dan sekretaris partai agar mereka bisa lebih memahami siapa yang akan dipilih. Sudah kubilang, kau bahkan tidak bisa mengurus beberapa perempuan tua. Kepala desa macam apa kau ini? Bukankah kita sudah sepakat bahwa siapapun yang berani menunda urusan penting bengkel akan dipaksa pindah dari desa Lujia? Sekarang setelah sesuatu terjadi, kau hanya bicara omong kosong. Aku baru pergi sehari, dan kejadian besar ini terjadi. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Jangan melampiaskannya padaku. Aku tidak punya pilihan. Kau tidak melihat betapa parahnya Wang Lianhua dipukuli, dan betapa kerasnya teriakan para wanita tua di bengkel itu. Ada beberapa dari mereka. Sekeras apapun aku mengatakannya, itu tidak berhasil. Ketika orang-orang marah, apapun yang kau katakan tidak akan berhasil. Lagi pula, keluarga-keluarga itu sedang sangat kesulitan. Aku juga harus mempertimbangkannya. Zhang Hong sangat marah. Semuanya baik-baik saja ketika dia pergi ke rapat pagi itu, tetapi ketika dia kembali, orang yang bertanggung jawab sudah pergi. Beberapa wanita tua dari bengkel telah bekerja sama dan menggantikannya dengan pemimpin baru. Omong kosong macam apa ini? Aku tidak peduli bagaimana ini terjadi, tapi ini jelas tidak akan berakhir seperti ini. Mereka benar-benar cakap. Mereka baru saja mengganti Shen Meng. Kalau begitu, kenapa kita harus peduli? Biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Aku tidak akan ikut campur lagi. Mari kita lihat masalah apa yang bisa mereka timbulkan. Guo Wenxiu terkejut dan terhuyung masuk ke kantor. Apa katamu? Shen Meng sudah tidak terlibat lagi di bengkel. Bab 219. Begitu Zhang Hongfa melihat Guo Wenxiu masuk, ia bergegas menghampirinya dan menceritakan kegiatan anti-geng surgawi yang terjadi di desa hari itu. Ia berkata kepalanya masih pusing. Ya, Direktur Guo, Anda tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Saya baik-baik saja saat pulang pagi ini, tapi sekarang kepala saya berdenyut-denyut. Lu Yonggang mabuk dan pergi ke bengkel untuk memukuli istrinya, lalu beberapa wanita tua membuat keributan, mengatakan mereka ingin mengganti Shen Meng dengan Zhou Jiao sebagai manajer. Bukankah itu konyol? Pabrik tekstil, koperasi pemasok dan pemasaran, dan komune semuanya mengakui Shen Meng. Direktur Guo, kepala desa, jangan bicarakan hal lain, lihat saja bengkel ini. Dari awal hingga akhir, Shen Meng tidak mendapatkan sepeser pun keuntungan. Sebaliknya, kami bertiga mendapat tambahan 15 yuan sebulan. Jika manajernya diganti, orang macam apa kita ini? Bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada direktur? Bagaimana kita bisa menghadapi Shen Meng dan Zhen Ping? Hongfa, sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Kita perlu berdiskusi dengan baik. Kata-kata kasar dan amarah bukan saat yang tepat. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini. Aduh, dulu terlalu kacau. Jika Lu Yonggang tidak tiba-tiba bergegas ke bengkel dan mulai memukul orang, Shen Meng tidak akan kembali untuk menghentikan perkelahian, dan para wanita tua itu tidak akan membuat keributan. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Ada orang-orang dari desa lain yang menonton saat itu. Jika aku menanganinya terlalu kasar, bukankah itu akan membuat desa kita menjadi bahan tertawaan orang luar? Guo Wenxiu menatap Lu Debang tanpa berkata-kata. Waktu macam apa ini, sampai harus memikirkan reputasi desa? Apa yang Zhou Jiao tahu? Hongfa benar. Shen Meng sangat mengabdi pada desa Lujia. Jika Anda, kepala desa, berdiri teguh di belakangnya saat itu, apakah dia akan menyerah? Apa arti wajah? Bisakah itu memberi makan seseorang? Begini, Direktur Departemen Pasokan dan Pemasaran di pabrik tekstil mengatakan kepada saya bahwa mereka ingin meningkatkan usaha mereka di bisnis jepit rambut, tetapi mereka secara khusus meminta agar Shen Meng dilibatkan. Bisa dibilang, tanpa Shen Meng, bisnis ini bisa terus berlanjut, patut dipertanyakan. Jantung Lu Debang menegang, dan dia tampak sedikit bingung. Aku hanya berpikir Shen Meng itu perempuan, dan sebagian besar hal ini mungkin ide Zhen Ping. Apa yang bisa dipahami perempuan seperti dia? Bahkan jika dia menderita beberapa keluhan, dia bisa dihibur nanti. Direktur Guo, aku salah paham. Tapi karena Shen Meng sangat peduli dengan desa kita, dia seharusnya tidak marah. Sedikit bujukan akan berhasil, kan? Direktur Guo menunduk sejenak. Pada akhirnya, kedua lelaki tua ini masih memandang rendah Shen Meng, seorang perempuan. Bukan karena mereka memandang rendah Shen Meng, melainkan karena mereka memandang rendah perempuan. Itulah sebabnya mereka mengira orang yang bertanggung jawab di balik layar adalah Lu Zhenping, terutama Lu Debang.
Ia menganggap Lu Zhenping cakap, dan bahkan Direktur Komune, Feng Xi, adalah salah satu anak buahnya. Jauh di lubuk hatinya, dia masih merasa bahwa selama Lu Zhenping, sang penanggung jawab, berbicara, Shen Meng pasti akan melakukan apapun sesuai keinginannya. Persetan dengannya. Sudahlah. Mereka ribut-ribut soal Zhou Jiao yang pegang kendali, kan? Biar dia yang pegang kendali. Aku lihat saja nanti apa yang bisa dia pikirkan. Aku tidak akan terlibat lagi dalam urusan tusuk rambut desa. Aku hanya percaya pada Shen Meng. Apa yang harus kulakukan kalau sampai aku mengubah orang? Aku masih punya banyak urusan di rumah, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ada yang perlu kukatakan sebelum aku pergi, supaya kalian semua tahu situasinya. Zhenping sudah lama kembali, kecuali pergi ke kota kabupaten untuk semacam pertemuan selama tahun baru, dan menemui kepala desa soal tusuk rambut beberapa waktu lalu. Pernahkah kalian melihatnya meninggalkan desa? Anak-anak sedang sekolah, Shen Meng sedang bekerja, dan dia entah sedang berburu burung di gunung atau memancing di sungai. Anjing-anjing desa lebih sering melihatnya daripada makanan mereka. Di cabang tertua keluarga Lu, Shen Meng yang memegang kendali. Setelah Guo Wenxiu selesai berbicara, ia berbalik dan pergi. Namun, ia tidak kembali ke rumahnya sendiri. Ia malah pergi ke rumah Shen Meng. Ia punya ide yang ingin dibicarakannya dengan Shen Meng. Melihat Direktur Guo pergi, Zhang Hongfa ragu sejenak sebelum berbalik dan pergi juga, meninggalkan Lu Debang yang berdiri di sana dengan bingung. Ia tidak ingin Shen Meng pergi. Bukankah ia sudah menyatakan pendapatnya? Ia hanya khawatir orang lain akan menertawakan desa keluarga Lu. Di tengah makan malam, terdengar ketukan di gerbang halaman, dan suara Direktur Guo terdengar. Ming Yang bergegas berlari untuk membuka gerbang. Ming Yang, di mana ibumu? Bagaimana keadaannya? Apa dia menangis? Saya sedang makan malam, dan saya cukup senang. Dia bergegas menghampiri, bermaksud menghibur Shen Meng, tetapi saat dia mendongak, dia melihat Shen Meng memegang mangkuk dan memberi isyarat padanya. Sutradara Guo, mengapa kelihatannya tidak hanya kebahagiaan saja? Ada juga sedikit kegembiraan. Di ruang utama, Shen Meng mengambil mangkuk Ming Kei, menyendok semangkuk sup ayam, dan menyerahkannya kepada Direktur Guo. Mangkuk Ming Kei, jangan tersinggung. Kamu pasti datang ke sini jam segini untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan lokakarya. Direktur Guo tidak bersikap sopan padanya dan menyeruput beberapa teguk dari mangkuk itu. Aku tahu kenapa kau datang, dan aku tahu apa yang akan kau katakan. Aku tidak akan ikut campur dalam hal ini untuk saat ini. Semakin aku ingin terlibat, semakin banyak orang akan curiga. Kau sebaiknya lanjutkan saja urusanmu. Aku masih ada urusan lain. Kamu cuma murah hati dan membiarkan orang-orang yang bikin masalah lolos begitu saja. Kalau kamu santai-santai aja, siapa tahu kamu bakal dibully parah di masa depan. Hei, kamu sudah lama mengenalku. Aku picik dan bisa menoleransi ini, tapi masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku sudah bekerja keras tanpa hasil, tapi malah ditindas seperti ini. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkannya begitu saja? Bibi, aku harus jujur. Aku boleh pergi, tapi kalau Bibi ingin aku kembali, singkatnya, mereka yang memprovokasi, termasuk Wang Lianhua, tidak boleh diizinkan masuk ke bengkel lagi. Bengkel kecil kita tidak bisa menampung orang sebesar itu dengan tekad sekuat itu. Dan Lu Yonggang, desa juga perlu memberiku penjelasan. Tapi masalah ini tidak mendesak. Bibi bisa meminta kepala desa dan sekretaris partai untuk memikirkannya matang-matang dan memberiku jawaban dalam 3 hari. Melihat sikap Shen Meng yang tenang dan kalem, sutradara Guo tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya hari apa 3 hari lagi. Mo mendongak. Besok adalah hari pengiriman, dan hari ketiga adalah pengambilan bahan dari pabrik tekstil. Ini membutuhkan tanda tangan Li Qianqian, serta pesanan baru dari Koperasi Pasokan dan Pemasaran dan Ibu Kota Provinsi, serta model-model baru. Selama Li Qianqian menyandera bahan baku, dan Xie Jinghao serta Su Xiaomei tidak dapat memunculkan desain baru, maka semuanya tidak akan berhasil, tidak peduli siapa yang menjadi koordinatornya. Ketiga orang ini hanya peduli pada Shen Meng. Mereka tidak peduli dengan hubunganmu dengan mereka. Jika Shen Meng tidak mengizinkannya, mereka tidak akan bicara dengan kalian. Tampaknya Shen Meng telah memikirkan cara untuk menangani situasi saat insiden itu terjadi. Baiklah, kita tunggu 3 hari. Beri mereka waktu 3 hari agar semua orang yang punya mata melihat siapa yang benar-benar mampu dan kompeten. Saya juga perlu bicara dengan kepala desa dan sekretaris partai. Saya pasti akan memberi kalian penjelasan yang memuaskan. Bab 220. Ketika Shen Meng pergi bekerja hari ini, ia merasakan perbedaan yang sangat besar. Belum lagi ketika ia mengelola bengkel, sebelumnya, setiap kali ia pergi ke kota kabupaten dan bertemu penduduk desa, mereka selalu mengajaknya untuk menyapa dan mengobrol, dan mereka tertawa dan mengobrol sepanjang jalan. Namun sekarang, selain Wu Xianglan dan Yu Sueli yang sedang mengobrol dengannya, tidak ada seorang pun yang bisa ikut bicara. Semua orang menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Wu Xianglan cemberut. Ia merasa meskipun kakak iparnya tidak lagi bertanggung jawab atas bengkel, ia pernah berusaha mendapatkan keuntungan untuk semua orang sebelumnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu tak tahu malu? Bahkan ia sendiri pun tidak bisa melakukan itu. Pagi harinya, Zhou Jiao terus mengatakan bahwa ia kenal baik dengan para pemimpin pabrik tekstil dan berhubungan baik dengan istri direktur pabrik.
Apa? Istri seorang direktur pabrik besar, apa ia mau mempersulit petugas kebersihan? Ia punya kenalan di pabrik tekstil sekarang, dan ia tidak bisa diganggu begitu saja. Jika istri direktur pabrik berani macam-macam, ia pasti akan berbaring di pintu masuk pabrik tekstil. Tidak, ia akan gantung diri untuk menakut-nakuti mereka sampai mati. Wu Xianglan sedang banyak pikiran, dan akhirnya mengerti betapa baiknya Shen Meng padanya, mengapa Shen Meng selalu berpesan agar ia rukun dengan orang-orang di pabrik, dan mengapa ia harus mencegah Zhou Jiaojiao membuat masalah. Lihatlah, ia, petugas kebersihan, bahkan belum mulai didisiplinkan, sementara adik iparnya, sang manajer, sudah dicopot dari jabatannya. Itu keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Yusueli sudah tahu rencana Shen Meng, jadi dia tidak terburu-buru. Dia memandangi orang-orang di gerobak sapi dan memikirkan apa yang harus dilakukan ketika desa mengundang mereka kembali. Dia tidak akan membiarkan putri atau menantu perempuan orang-orang ini tinggal di bengkel. Bah, dasar orang-orang yang tidak berperasaan. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Shen Meng menariknya dan menemukan tempat terpencil untuk berbicara. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku berencana untuk mengatakannya kemarin, tapi itu terjadi ketika aku sampai di rumah, dan aku tidak sempat mengatakannya. Ada apa? Katakan saja padaku. Shen Meng melirik keluar 2 kali sebelum mendekatkan diri ke telinganya dan menceritakan tentang kesepakatan dengan pabrik makanan itu. Mata Yusueli langsung terbelalak. Kita tidak bisa melakukan itu. Kalau kita ketahuan, kita akan. Set, aku cuma mau kamu masuk. Aku nggak bisa sendiri. Kalau kamu takut, aku bisa cari orang lain. Shen Meng hendak pergi setelah selesai berbicara ketika Yusueli segera menghentikannya. Ia benar-benar takut. Satu langkah saja salah, ia bisa berakhir di penjara. Apa yang akan terjadi pada kedua anaknya jika keadaannya seperti ini? Dilihat dari ekspresi Shen Meng, jelas bahwa ia sudah mengambil keputusan. Kehidupannya yang baik saat ini semua berkat bantuan Shen Meng, dan ia tidak pernah memintanya untuk mengatakan apapun sebelumnya hingga sekarang. Ini pertama kalinya aku bertanya, dan jika aku menolaknya, aku akan merasa sangat tidak enak. Xiao Meng, aku hanya ingin bertanya padamu, apakah kamu yakin bisa menjamin keselamatan dalam masalah ini? Pertanyaan ini sebenarnya berlebihan, karena satu langkah yang salah dapat menyebabkan bencana, dan tidak ada yang bisa menjamin keselamatan. Namun, situasi ini tidak seberbahaya pasar gelap. Pembelinya adalah pabrik pengolahan makanan, yang memberikan lapisan perlindungan ekstra. Sekalipun kukatakan aman, kau mungkin tak percaya. Tapi jangan khawatir, aku tak akan membiarkanmu melakukan hal yang rumit. Kita hanyalah perantara, yang mengambil sedikit keuntungan dari prosesnya. Lagi pula, kita sudah hidup mapan sekarang, aku tak akan mengambil risiko apapun, bahkan demi anak ini. Jangan khawatir. Tapi ku dengar pabrik pengolahan makanan punya stok biji-bijian tetap setiap bulan. Bagaimana mereka menjelaskan peningkatan biji-bijian yang tiba-tiba ini? Itu urusan mereka, tidak ada hubungannya dengan kita. Kita hanya menghubungkan mereka. Penjual akan membayar kita $50 setiap kali. Kamu tidak perlu ikut campur sekarang. Aku akan mengurus ini. Aku akan meneleponmu saat aku butuh bantuan. Shirley, aku hanya akan bertanya apakah kamu bersedia melakukan ini. 50 yuan sekali bayar. Mata Yusueli melebar, dan ia menelan ludah dengan gugup. Jika ia bisa melakukan ini selama setahun, ia bisa dengan mudah menjadi kaya. Dia sebenarnya tidak punya banyak uang saat ini, dan keluarganya hidup hemat. Bukan karena alasan lain selain dia ingin menabung agar bisa hidup lebih nyaman di masa depan. Namun sekarang dia ragu-ragu karena terlalu banyak uang. Yusueli menatap Shen Meng. Ia tidak memberitahu Shen Xiaobin dan Wu Xianglan, yang juga berada di kabupaten itu, tentang hal ini, melainkan mengatakannya pada dirinya sendiri. Sepertinya ia benar-benar hanya mempercayai Shen Meng. Keberuntungan berpihak pada yang berani, Shen Meng, aku akan melakukannya. Oke, kalau begitu sudah beres. Kamu kerja dulu. Aku akan meneleponmu kalau ada masalah. Ingat untuk merahasiakannya. Setelah tiba di perusahaan Bas, Shen Meng memulai hari lain dalam kehidupan korporatnya, minum teh susu dan makan camilan pedas di waktu luangnya, membuat semua orang di kantor ngiler. Saat sedang makan, Shen Meng tiba-tiba melihat potongan pedas di tangannya. Bukankah ini bisa diberikan kepada orang-orang di pabrik makanan untuk dicoba? Rasanya pedas, mematikan rasa, dan sangat memuaskan. Setelah mendapat ide ini, Shen Meng segera melihat buku catatan dan mencatat bahan-bahannya. Ia belum pernah membuat resep ini sebelumnya dan tidak tahu apakah ia bisa berhasil. Ketika saya tiba di rumah malam itu, saya mengeluarkan semua bahan yang saya butuhkan untuk membuat irisan pedas dan mulai membuatnya sendiri. Lu Zhenping dan beberapa anak sesekali mengintip ke dapur dari ruang utama untuk melihat suara-suara gaduh yang datang dari dalam, jantung mereka berdebar kencang karena cemas. Sudah ku bilang ibu hanya bahagia di luar, tapi sebenarnya dia sangat sedih di dalam. Waktu aku ke sekolah pagi ini, bibiku yang keempat berpakaian sangat rapi. Dia bahkan memakai sepatu kulit kecil yang dipakainya di pernikahannya dulu, dan rambutnya sangat berminyak. Aku jadi penasaran, apa dia mengoleskan lemak babi ke rambutnya? Bukankah dia sudah bilang di mana-mana kalau dia tidak mau ke bengkel? Kok dia bisa bangun lebih pagi dariku, seorang mahasiswa? Kak, bibi keempat baru saja bilang begitu. Kalau tidak, dia akan terlihat seperti orang jahat.
Ibu yang mengelola bengkel, dan dia yang mengambil alih. Beberapa orang di luar sana memujinya, sementara yang lain bilang dia hanya iri pada ibu. Aku tidak pernah menyangka bibi keempat sejahat itu sebelumnya. Dia hanya baik dalam nama. Dia tampak seperti orang baik, tetapi sebenarnya dia orang jahat. Bajingan, bajingan. Semoga Tuhan menyambarnya hingga mati dengan petir. Omong kosong apa yang kau ucapkan, Lu Mingkai. Kau masih sangat muda, tapi kau terus membicarakan Dewa Langit. Siapa yang mengajarimu begitu? Kau bahkan ingin Dewa Langit bergemuruh. Apa kau ada hubungan dengan Dewa Langit? Kalau kau terus bicara omong kosong, aku akan menghajarmu. Lu Mingkai mundur selangkah, menatap Lu Zhenping dengan waspada, sebelum bergegas berlari menuju dapur. Bu, ayah mau pukul aku. Ayah mau pukul pantatku. Lu Zhenping menyaksikan Mingkai berlari sambil memegangi pantatnya, tak bisa berkata-kata. Awalnya ia tidak berencana menyela pembicaraan anak-anak itu. Mereka punya pikiran masing-masing dan wajar saja jika mereka ingin bicara, bahkan jika mereka sedang membicarakan orang tua. Namun, setiap kali si kecil ini menambahkan sesuatu, orang-orang merasa seperti kena serangan jantung. Dia cuma malas. Setiap kali keluar, matanya terpaku pada wanita tua itu, dan obrolan isengnya yang paling jelas ia ingat. Bersambung.